Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Sikullah dengan NPM 2411011126. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya di sini akan menyampaikan resume pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pertama adalah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa: 1. Huruf C untuk menuliskan kata-kata yang pajang dan sajang, dan B. Huruf O dan E untuk menuliskan kata-kata Huru, Itu, Omar, dan Umur. Yang kedua adalah ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947, dan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U seperti pada kata guru, itu, umur. 2. Kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti anak-anak, berjalan. Yang ketiga adalah ejaan Melindo pada akhir tahun 1959. Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu Selamat Mulyana Syekh Nasir bin Ismail Ketua menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Terakhir yang keempat adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Berikutnya adalah komponen-komponen ejaan. Materi yang saya rangkum disalin dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam permen tersebut terkait dengan ejaan, yakni 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, dan 4. Penulisan unsur serapan. Tapi kali ini kita hanya akan membahas poin 1 dan 2, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata. Pemakaian huruf terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia seperti A, B, C, D, E, F, G, nggak sampai akhir. Yang kedua adalah huruf vokal, yaitu terdiri dari A, E, I, O, dan U. Ketiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah sisa dari huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Berikutnya adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI, seperti pada kata aula ataupun boykot. Berikutnya adalah gabungan huruf konsonan. Pada kalimat adalah pada huruf K dan H dalam kalimat khusus, ataupun huruf S dan Y dalam kalimat syarat. Berikutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku, dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh kalimat, adik bertanya, kapan kita pulang? Kemudian adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Allah, dan lain sebagainya. Keempat adalah huruf kapital sebagai pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan semisalnya seperti Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, dan sebagainya. Ini adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misal, Wakil Presiden Adam Malik, dalam arti Nehru, dan sebagainya. Juga digunakan sebagai untuk penyebutan gelar seperti SH ataupun
SP dan lain yang sebagainya. Dan masih banyak lagi kegunaan dari huruf kapital. Yang ketujuh adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kegunaan kedua huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau meluluskan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Dia bukan menipu, melainkan ditipu. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berlepas tangan, yang lain sebagainya. Ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, orang tua harus bersikap tuturi handayani terhadap anak. Terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pusaka, indeks, dan lampiran. Komponen berikutnya dalam ejaan bahasa Indonesia adalah penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis dengan satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik, kantor pajak penuh sesak, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah kata turunan. Misalnya adalah imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, dipermainkan, gemetar, kemauan, lukisan, menengok, petani, dan juga contoh-contoh kalimat lainnya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, bili-bili, buku-buku, dan yang lainnya. Yang keempat adalah gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, orang tua, meja tulis, mata pelajaran, dan juga kalimat-kalimat lainnya. Yang kelima adalah suku kata. Penggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagian berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya main, niat, saat. Yang keenam adalah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini, di mana dia sekarang. Yang ketujuh adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, apakah yang tersirat dalam surat itu, dan juga kalimat-kalimat lainnya. Yang ke-8 adalah singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Misalnya adalah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan ataupun pangkat. Contoh adalah H.Hamid, W.R. Supratman. Kemudian akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Contohnya adalah LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, SIM, Surat Izin Mengemudi, dan juga yang lain sebagainya. Yang ke-9 adalah angka dan bilangan. Angka dan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam permainan atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku, dan yang lainnya. Yang ke-10 adalah kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adalah buku ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan yang lainnya. Adalah kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, plot itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop, dan juga contoh-contoh lainnya. Mungkin cukup sekian resume materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.